Baik, apa kabar? Udah lama nggak ketemu ya, kita ketemu Duh, kayaknya 3 tahun yang lalu ya. lama banget. Kayaknya Wah, waktu masih pemilu nggak sih? masih pemilu masih Masih pemilu, kampanye. masih kampanye itu belum berakhir pilpresnya waktu itu ya. Yes. Selamat datang kembali di Indonesia, lo udah berapa lama di sini pas balik ini? Sekitar hampir 3 minggu sih Hampir kayaknya, 3 hampir minggu 3 ya? minggu, tapi gue belum for good. Belum for good Soon for soon, good. masih akan balik dulu, nanti bawa gelar masters balik. Iya Iya. dong, yes. Nah, lo kalau ngomongin soal ini ya, kalau kita ngomongin soal Samara, kalau ngomongin soal PSI deh, Partai Samara yang sebelumnya. Mungkin cuman ada 2 nama yang langsung identik sama PSI. Grace Natali atau Samara Amani. Kenapa lu pada akhirnya, ini terlepas dari apa yang udah lo katakan di sosial media ya, dan di media-media yang sudah banyak, tapi kita kan temen ya, kita kan kenal nih Iya kan. iya. Apa sih yang bisa lo spill, kenapa sih lo keluar dari PSI dan memutuskan sekarang, ya praktis sekarang tanpa partai ya? Iya. Hmm. Ya gue ngerasa butuh challenge aja ya. Gue ngerasa butuh challenge baru dan ngerasa bahwa kalau gue tetap di PSI gue nggak bisa menemukan challenge baru itu gitu. Dan kayak sebenarnya sama dengan apa yang gue bilang ketika gue memutuskan keluar di YouTube itu adalah gue pengen fokus ke isu-isu perempuan. Memang gue lagi mengerjakan platform sebuah project yang fokus mengadvokasi isu-isu perempuan gitu ya, mengafirmasi perkara perempuan gitu. Jadi ya gue ngerasa kayaknya gue butuh challenge baru nih gitu yang mungkin nggak bisa gue lakukan selama ada di PSI gitu. Dan kalau gue nih Pange ya, gue ngelihat ya organisasi atau institusi itu harus lebih besar dari perorangan gitu. Dan gue percaya PSI itu lebih besar daripada seorang Samara Amani juga. Jadi ya gue yakin kok PSI sekarang udah establish, udah banyak juga kader-kader baru yang masuk ke dalam PSI. Jadi ya kita serahkan aja ke dalam mekanisme yang ada dan mudah-mudahan kita berharap PSI sukses lagi di 2024. Tapi ya perjalanan sebuah institusi dengan perjalanan seseorang gitu kan beda ya. Dan gue ngerasa ya untuk perjalanan gue ya gue harus berhenti untuk menemukan challenge yang baru. Tadi lo ngomongin soal challenge, apakah ada challenge yang lebih seru dari membuat atau membantu partai yang nggak lolos parliamentary threshold di 2019 untuk nembus di 2024? Atau memang interest-nya udah berubah aja, not political lagi gitu Sam buat lo? Gue masih ada interest political, tapi yang sesuatu yang politikal kan nggak harus di dalam rangka partai politik ya. Iya, Maksudnya kayak nggak kita harus elektoral gitu? betul Oke. nggak harus politik elektoral, bisa jadi di luar partai, Mmm, tapi juga bisa juga kita misalnya punya kerjasama dengan partai-partai yang lain gitu kan, atau dengan misalnya pengambil-pengambil kebijakan di dalam pemerintah pusat atau daerah, ya untuk bisa mengadvokasi isu-isu yang gue percaya. Jadi ada interest yang mungkin beda gitu dan gue merasa kayak challenge yang sama ini udah kurang menarik di usia gue saat ini gitu dan gue tuh masuk ke partai itu kan muda banget ya. Umur berapa sih lo waktu itu? Waktu itu gue tuh masuk PSI 20 tahun gitu. 20 tahun, oke. Iya, jadi 5 tahun gitu di PSI gitu dan ya kayak gue jujur gue thankful sama PSI karena gue bisa sampai detik ini juga nggak lepas dari apa yang sudah PSI berikan kepada gue gitu. Jadi banyak kesempatan yang mereka berikan kepada gue gitu. Nah, tapi dalam perjalanannya gue sebagai orang yang juga mungkin masih muda gitu dan juga mungkin mengalami proses pendewasaan ketika gue sekolah di New York, gue merasa kayaknya gue butuh sesuatu yang baru gitu. Bahwa nanti di masa depan mungkin gue akan kembali ke partai politik, you never know gitu. Gue nggak pernah close that chapter. Makanya gue bilang, ini untuk saat ini gue memang nggak pengen join partai politik lagi gitu. Tapi untuk saat ini juga gue membutuhkan challenge baru nih. Gue butuh refleksi, gue butuh cari-cari interest yang memang sesuai dengan diri gue. Jadi itu yang gue butuhin sih. Gue ngerasa itu aja yang gue butuhin. Jadi lo tidak menutup bahwa lo akan join ke partai politik lain nanti di masa depannya? Karena kalau buat gue pribadi ya, Samara nggak berpolitik kok, kayaknya nggak mungkin. Kayak kalau gue, ya kayak you never know lah in the future. Gue jujur aja 5 tahun yang lalu ketika gue masuk ke PSI, bahkan nggak 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu lah, ketika pun gue kalah pemilu 2019, nggak pernah terbesit di bayangan gue untuk keluar dari PSI. Bayangan gue adalah gue akan membesarkan PSI, mungkin gue akan terus di PSI sampai usia gue 40 tahun, itu yang gue bayangin gitu. Jadi seseorang yang loyal gitu. Jadi kader partai seperti mungkin Pak Pramono Anung dan PDIP gitu. Itu yang bayangin loh. Tapi ya sepanjang kita berproses selalu ada pikiran-pikiran yang berubah, proses-proses yang misalnya mempengaruhi kita untuk mengambil satu keputusan kan. Jadi ya keputusan yang gue ambil saat ini bukan berarti keputusan yang final, bisa jadi nanti di masa depan gue merasa mungkin gue harus berpartai lagi atau mungkin nggak berpartai, mungkin gue harus membantu tokoh-tokoh politik yang bisa yang punya satu value yang align sama gue. Sebenarnya kan nggak sedikit juga politisi yang berpindah partai atau keluar dari partai yang mungkin membesarkan namanya, itu sudah banyak kejadiannya. Tapi sejujurnya nih Sam ya, kalau buat gue sih jarang mungkin ya, atau belum pernah mendengar alasan keluar itu karena nyari tantangan. Biasanya sih ada masalah pasti, ada problem gitu. Apakah ada hal yang sama sebenarnya, ada masalah atau ada problem yang lo rasa menyebabkan lo akhirnya memutuskan, oke, buat gue nggak dulu deh sekarang gitu?
Gak ada yang spesifik sih menurut gue gitu. Kayaknya dan kalau gue gitu ngelihatnya, kalaupun ada konflik atau misalnya problem, PSI itu buat gue lebih besar daripada konflik dan problem-problem itu gitu. Jadi kalau gue mikirnya karena satu problem, satu masalah dan gue keluar, itu gue rasa juga kayak kurang elok karena ini institusi yang gue percaya, institusi yang gue cintain tentunya karena gue ikut membesarkan. Jadi gue pasti akan bersama-sama membantu gitu. Tapi di sisi ini gue ngerasa bukan masalah sekedar ada problem atau nggak ada problem, tapi masalahnya adalah ya mungkin passion gue udah nggak 100% ada di situ dan menurut gue itu nggak fair untuk PSI itu. Kalau gue nggak bisa komit 100%, PSI itu sekarang menghadapi verifikasi partai politik ya kan. Verifikasi parpol udah mulai. Belum lagi seleksi pencalekan gitu. Jadi kalau ada seorang ketua DPP yang nggak bisa 100% fully committed ke PSI lagi, itu kan merugikan PSI. Jadi ya karena rasa sayang gue juga kepada PSI, lebih baik gue juga mundur gitu. Karena ini ada momentum juga buat PSI bisa cari ketua DPP yang baru yang bisa 100% committed gitu ke PSI. Ini kalau di film-film romcom nih kayak lo mau bilang ke PSI, it's not you, it's me gitu. Ya, Kurang lebih gitu ya ya? ada kurang lebih gitu lah. Kurang Ya, lebih gitu. it's not you, it's me. Bagus juga loh Mae. Dia halus mainnya loh. Oke. Oh, iya. Enggak, gue pengen ngulik-ngulik aja sih. Kira-kira Samara jawabnya apa. Waktu dulu 2019, politisi muda, politisi milenial, itu kan sebuah, apa ya, kalau saya bilang gimmick mungkin terlalu ini ya, terlalu undermining gitu. Tapi itu sebuah komoditi politik yang luar biasa sebenarnya. Semua politisi, semua partai politik itu pengen mengedepankan wajah milenial, wajah politisi mudanya. Dan PSI yang paling depan sebenarnya. Nah, momentum itu di 2019 ternyata belum cukup untuk membawa partai PSI masuk ke dalam DPR RI. Nah, setelah 3 tahun berselang, nanti 2024, 5 tahun berselang setelah pemilu berikutnya, sebenarnya jargon politisi muda dan milenial ini tuh masih jadi sebuah jualan politik yang menarik nggak sih menurut lo, Sam? Kalau menurut gue, nggak menarik kalau cuma jualannya politisi milenial doang nggak menarik. Tapi kalau ada substansi yang dibawa, itu akan menarik gitu. Dan ini juga refleksi gue ya, gue merasa ini kritik bahkan ke diri gue sendiri. Gue ngerasa kayak kita banyak banget bicara jargon politisi muda. Tapi kita jarang bicara soal kebijakan apa yang kita ingin bawa ketika kita misalnya duduk dalam DPR, menjadi presiden gitu kan, atau menjadi kepala daerah, itu sesuatu yang kayak jarang banget dibahas. Ingat kan 2019 gimmicknya tuh politisi muda kita pakai sneakers, pakai topi gitu kan. Atau kayak, oh kita adalah politisi yang pro perempuan dengan membuktikan dengan flash mob bersama emak-emak gitu kan. Kayak itu tuh bukan sesuatu yang kayaknya relevan lagi di masa depan. Gue rasa literasi kita makin bagus nih. Utamanya mungkin orang-orang yang akan mencalonkan diri di Jakarta ya. Jakarta tuh kan Jakarta dan kota-kota besar lebih literasinya lebih bagus, lebih mementingkan misalnya isi dibanding sekedar gimmick-gimmick aja gitu. Jadi menurut gue kalau jualannya cuma kayak politisi muda, politisi milenial, itu nggak akan kuat seperti ketika kita menawarkan kebijakan. Jadi kalau ada kebijakan yang kita tawarkan memang ke misalnya masalah pengangguran nih, bisa menyelesaikan masalah itu, pengangguran terdidik utamanya, mungkin itu akan seksi gue rasa di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi kalau misalnya cuma kayak saya politisi muda dan saya adalah orang yang paling tepat mewakili Anda, menurut gue enggak. Karena jujur ini juga yang gue pikirin, gue ngaku ya, walaupun nih kalau misalnya gue nyalek lagi nih 2024, gue masih masuk politisi muda lah ya, 28 tahun masih muda. Tapi gue udah bilang nih, gue selalu bilang ini ke suami gue, ke keluarga gue, ke nyokap gue selalu bilang, gue kalau nyalek lagi, gue gak bisa jualan politisi muda. Karena itu udah basi, itu sesuatu yang udah gue bawa di 2019, dan kalau gue bawa lagi, itu sesuatu yang kayak menunjukkan bahwa gak ada perkembangan di antara Samara gitu. Jadi dibanding membawa politisi muda, menurut gue kita politisi-politisi yang muda beneran gitu, yang membawa kebijakan untuk anak muda aja sih. Jadi gak usah kayak klaim politisi muda, tapi ya kebijakan lo apa gitu, apa yang lo tawarin gitu. Jadi ya diskursusnya lebih ke itu menurut gue. Lo kan masuk ke politik praktis itu, ke partai politik juga dalam usia yang sangat muda ya. Dan gue tuh gue mengobservasi bahwa ada semacam generational problem gitu kalau gue lihat. Jadi politisi muda yang idealis, yang cerdas, yang berani, lalu bertemu dengan realita politik yang mungkin generasi yang di atasnya nggak match, lalu pada akhirnya muda-muda ini jadi gagal untuk bersinar dan terpenuhi potensinya lah, kira-kira seperti itu. Apa sih pelajaran terbaik yang lo temuin, lo mengarungi belantara politik Indonesia sebagai anak muda, lalu sekarang memutuskan untuk sedikit mungkin menarik diri, apa biggest lesson nih buat lo? Untuk para kita politisi muda? Iya. Kalau menurut gue ada 2 persoalan.
persoalan yang pertama adalah banyak partai politik yang juga nggak serius memberikan ruang bagi anak-anak muda ini. Bukan masalah ruang, mungkin ruang mereka berikan ya, nyalek dan lain sebagainya. Tapi spotlightnya gitu. Spotlight kebanyakan partai itu juga masih kepada politisi-politisi yang udah well established gitu. Dan mereka nggak betul-betul dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga ya apa yang mau dijubirin gitu, apa yang mau dibicarakan, karena ya mereka di luar gitu. Itu satu masalah gitu, nggak ada spotlight yang membuat kayaknya kok partai ini nggak berkembang gitu. Padahal gue yakin di banyak partai banyak politisi-politisi muda, gue yakin teman-teman kita kan banyak politisi muda dari berbagai macam partai kan. Tapi kalau spotlightnya tuh nggak banyak diberikan kepada mereka gitu, itu masalah yang pertama ya. Yang kedua, ada juga politisi-politisi muda yang mungkin gagal nyalek, yang mungkin nggak berhasil, yang kadang juga agak out of touch nih, Pange. Dan ini menurut gue pesan gue juga untuk banyak anak-anak muda yang kayak highly educated yang mau nyalek 2024, gue tahu beberapa temen gue, adalah kadang kita menganggap bahwa politik itu cukup dengan values, ide, dan sosial media gitu. Lo kampanye values, lo kampanye ide lewat sosial media, that's it gitu. Nggak gitu kenyataannya. Kenyataannya adalah ya politik tuh membutuhkan ada realitas yang nggak baik gitu. Membutuhkan sedikit pragmatisme. Lo harus sadar, misalnya sebagai contoh, dulu gue pernah dikritik, lo kan politisi muda, masa lo kampanye masih pakai baliho, masih pakai spanduk, lo kampanye di sosmed doang, lo pakai ads Facebook ads dan lain-lain gitu kan. Ya ada alasan kenapa spanduk itu masih relevan gitu. Karena buat masyarakat di grassroots, mereka butuh lihat spanduk untuk sadar bahwa ini orang nyalek di daerah sini gitu. Dan menurut gue kadang kita harus sadar hal-hal kayak gini nih. Jangan karena kita itu sangat 100% idealis, kita nggak bisa memahami realitas politik. Nah ini juga menurut gue kayak penting sih menurut gue buat politisi muda gitu, untuk kayak nggak 100% out of touch dengan realitas politik gitu. Karena gini, lo nggak bisa bawa ide lo nggak bisa bawa value ke dalam sistem kalau lo nggak mau sedikit aja pragmatis untuk bisa mendapatkan kekuasaan itu sih menurut gue. Ini lo lagi ngomongin partai in general kan, bukan partai lo sebelumnya kan? Oh enggak, gue ngomong partai in general gitu, ngomong okay. partai Enggak, gue cuma making sure aja. Parah banget. Oke. Lo tuh kan, ya lo menurut gue lo sebagai sebuah figur politik dan segala macam kelebihan lo ya, itu lo kan barangnya, kalau kata orang-orang, lo tuh barang udah jadi lah sebenarnya kan. Gimana tuh maksudnya jadinya? Ya menurut gue sih harusnya kalau gue jadi partai politik lain nih, gue sih ngantri untuk dapetin tanda tangan lo sih. Lo jadi kader gue aja gitu. Dan gue yakin pasti nggak sedikit dong partai politik berbagai macam warna tuh udah ketok-ketok pintu lo dong. Ya ada lah, gue harus bilang ada. Banyak atau ada? Banyak sih gue rasa. Ya ada banyak lah. Lo mempertimbangkan? Kalau gue sih deket sama semua partai, gue open sama semua partai. Jadi gue nggak pernah bilang iya, nggak pernah bilang enggak juga. Karena ya gue merasa bahwa berteman dengan berbagai macam partai itu penting, berbagai macam latar belakang itu penting gitu ya. Karena kalaupun gue nggak berada dalam partai politik, gue berada dalam luar partai politik, kayak tadi gue bilang, again gue punya values yang gue percaya kan. Gue pengen mengadvokasi kepentingan perempuan gitu. Dan itu nggak bisa terrealisasi tanpa kebijakan gitu. Dan kebijakan siapa yang ngambil sih? At the end of the day, kebijakan yang ngambil ya mereka yang ada di pemerintah gitu ya. Banyak latar belakangnya, ada profesional dan non profesional. Tapi juga ada dari partai politik kan. Jadi menurut gue sih tetap harus maintain hubungan baik sama mereka. Ini kita ngomongin soal adabnya politisi ya. Karena kita melihat beberapa tren belakangan ini kan, kalau berbeda kubu atau berbeda pandangan, tingkat hostility-nya itu tinggi sekali, meruncing gitu, bahwa ya kalau kita musuhan kita harus gontok-gontokan gitu. Sedangkan ada orang yang bilang, kalau politisi itu malah sebaliknya harusnya. Harusnya ya lo di depan bisa ngobrol aja, udah bercengkrama aja, ramah gitu. Di belakang gontok-gontokan ya orang nggak usah lihat. Menurut lo mending yang mana sih kalau berpolitik itu? Mending yang berantem di depan atau di belakang? Kalau menurut gue sih tergantung ya. Kalau misalnya lu lagi debat ya emang lu harus berantem dong. Pasti kan. Berantem dalam kerangka yang demokratis, dalam kerangka yang beradab gitu kan. Jadi yang paling penting itu kan yang kita berantemin kan argumentasinya kan. Tapi setelah itu menurut gue memang penting tradisi di-maintain untuk kita tetap nothing personal di antara kita, tetap untuk berteman baik dan lain sebagainya. Dan ini emang lucu ya. Jujur gue dulu juga belajar gitu. Dulu gue personal gitu, ketika mempercayai sesuatu gue personal. Jadi kadang-kadang ketika gue debat sama seorang, gue pengen ngabisin orang itu. Bukan secara personal, tapi gue pengen nunjukin gue bisa menang debat ini gitu. Tapi ketika gue pelajarin, gue lihat nih teman-teman debat gue yang politisi, setelah itu mereka peluk-pelukan, mereka nggak ada yang personal. Ketika itu gue heran lah, kok lo ini banget sih, berteman banget. Tapi di secara bersamaan juga itu tradisi yang baik. Karena itu juga jadi menunjukkan kedewasaan kita berpolitik kan. Tandanya lo bisa berdebat sama seorang karena perbedaan pandangan, perbedaan values. Tapi secara bersamaan gak ada yang personal, lo tetap bisa berteman secara personal gitu. Jadi dulu gue sama Valdo berantem terus kan, 2019 gitu. Wah ribut gitu, kontok-kontokan, orang mikir gue sama Valdo nih
jauh banget gitu. Tapi di belakang layar gue sama Valdo selalu cerita gitu tentang misalnya pengalaman-pengalaman nyalek kita dan lain-lain. Jadi kayak menurut gue tradisi bagus sih untuk tetap menjaga kedewasaan itu. Tapi secara bersamaan juga tetap bisa beda pandangan. Karena kalau misalnya di depan nggak ada perbedaan, justru gue juga khawatir gitu. Nggak ada perbedaan sama sekali, temenan terus, serem juga kan. Masa satu negara, satu value gitu, kayak nggak bagus tuh. Harus ada competing values lah, harus ada nilai-nilai dikompetisikan. Tapi ya udah, habis itu temenan dong secara personal. Kemarin beberapa hari yang lalu itu lo ninggalin komen di postingan Instagramnya Michael Sianipar, Ketua PSI Jakarta, yang datang ke ajang Formula E di weekend kemarin. Gue juga datang kebetulan ke sana gitu. Apakah gue tertarik sama Formula E sih? Enggak, tapi gue pengen melihat aja. Ini kan perhelatan nasional, internasional gitu bahkan. Nah, kehadirannya dia di sana itu kan lumayan bikin orang bertanya-tanya, lo kan menentang, tapi kenapa lo datang gitu? PSI mengajukan interpelasi, tapi kenapa akhirnya datang juga? Lalu dijelaskan. Nah, perbedaan cara pandang ini dan sikap ini menurut lo itu sesuatu yang sehat apa enggak sih dalam politik harusnya, dan harusnya apakah ini dibiasakan gitu di Indonesia? Ya, gue menganggap sih apa yang dilakukan Michael sih bagus karena ya selama pengalaman gue dulu di PSI, yang dilakukan PSI Jakarta itu kan kritis ya terhadap Gubernur DKI dan pemerintahannya. Tapi kan kritik itu kan konstruktif kan. Jadi selama kritiknya itu konstruktif dan kritiknya kebijakan, dan itu yang dulu gue percaya juga adalah kritik yang kita lancarkan, ketidaksukaan dan perbedaan kita itu 100% pada nilai dan 100% pada kebijakan gitu. Jadi ya nggak ada yang salah dengan misalnya kalau misalnya PSI Jakarta datang ke sana untuk mengawal dan memastikan bahwa anggaran itu terumuskan dengan baik, anggaran tersebut terimplementasikan dengan baik, ya memang harus dilakukan karena itu kan fungsi dan tugas mereka sebagai anggota DPRD DKI itu. Jadi ya gue rasa sih selama kritik itu konstruktif, kritik itu basisnya kebijakan, ya emang harusnya kayak gitu, basisnya kebijakan dan konstruktif gitu. Nah, setelah lo meninggalkan partai, lo tuh juga gue lihat di sosial media banyak dapat serangan dan hujatan juga kan gitu. Macem-macem lah diomongin kalau ya berapa, bahkan menurut gue sih nggak elok untuk nggak layak untuk diucapkan gitu. Tapi ada yang bilang juga, Samarin ini sekarang jadi pendukungnya Pak Anies nih. Bener nggak sih, Sam? Gue mengkut Pak Jokowi aja deh. Ojo ke susu. Konteksnya apa tuh? Konteksnya adalah ini tuh itu masih jauh, ini belum 2024. Dan jujur kalau gue ngelihat sih di 2024 ini banyak tokoh-tokoh kandidat yang menarik perhatian gue gitu. Sosok kayak misalnya Pak Erick Thohir gitu, Pak Ganjar Pranowo, atau bahkan sosok seperti di daerah-daerah nih yang muncul-muncul gitu ya, meskipun mungkin basis suara secara nasional belum besar, seperti misalnya Mas Emil Dardak. Itu sih yang menurut gue yang paling menarik perhatian gue. Tapi lagi-lagi kita jangan cepat-cepat kan, dan kita juga pengen tahu gimana arah Pak Jokowi itu kemana nanti ke depannya. Jadi nggak perlu ditentukan sekarang. Dari omongan lo tadi, lo pengen lihat arah Pak Jokowi kemana, lo menyeratkan lo sebenarnya pendukung Pak Jokowi tetap kan? Loh, pasti dong. Gue kan mendukung Pak Jokowi 2019 gitu. Gue tuh bukan hanya mendukung Pak Jokowi 2019, gue tuh bahkan salah satu garda terdepan membela semua kebijakan beliau gitu kan. Jadi nggak mungkin dong misalnya gue ingin Pak Jokowi itu gagal dan pemerintahannya gagal. Yang gue inginkan Pak Jokowi sampai 2024 itu sukses 100%. Karena meskipun gue nggak ada dalam sistem pemerintahannya saat ini, ya gue merasa ikut berkontribusi menyukseskan beliau. Ya mungkin kontribusi gue 0,01%, tapi at least gue pengen, at least kontribusi gue itu bisa mengantarkan seseorang yang sukses sebagai presiden. Nah, lo kan melihat bahwa dengan segala macam celaan yang dialamatkan kepada lo ini, lo merasa ini nggak sih, lo masih baper nggak sih sama hal-hal seperti ini? Kayak misalnya dikata-katain gitu? Dikata-katain gitu? Gue sih nggak baper-baper banget sih, nggak gitu. Karena ya lo tau kan, udah biasa dong. Kalau lu di politik tuh udah biasa dikata-katain. Tapi masalahnya bukan masalah baper. Masalahnya ada sedikit aja kayak kekecewaan ada. Karena ketika gue dianggap dengan mudahnya misalnya jadi orang yang misalnya nggak punya, gue tuh dianggap kan pindah kubu, dan kubu yang dianggap pindah itu adalah gue tuh jadi orang-orang yang kayak kesannya tuh gue tuh orang intoleran, kesannya gue tuh orang yang nggak pro terhadap misalnya hak-hak hak-hak minoritas dan misalnya kebinekaan kita. Itu agak menyakitkan karena selama 5 tahun gue berpolitik, yang gue lakukan itu 100% mengadvokasi orang yang sering kali dianggap sebagai minoritas dan menyatakan bahwa ini adalah orang-orang yang sama haknya dan kewajibannya sebagai warga negara dengan kalian yang merasa sebagai mayoritas. Ini kita semua warga negara Indonesia gitu. Jadi penting untuk kita misalnya ya punya rasa toleransi gitu, punya moderasi dalam beragama gitu ya. Karena kita ada negara yang multikultural dan multi agama gitu. Jadi ketika
track record digantikan dengan satu foto hoax dan lain sebagainya gitu, narasi hoax dan lain sebagainya, tentu itu kayak agak ngeselin, agak menyakitkan, tapi at the end of the day kan nanti track record kita yang ngebuktiin. Jadi kayak kalau gue sih jalan aja. Account sosial media lo itu kan masih Samara DKI ya? Masih. Dan dulu gue pertama kali lihat dan kenal sama lo karena lo dulu bilang mau jadi gubernur DKI. Iya, betul. Masih pengen jadi gubernur DKI? Gue kalau misalnya ditanya perasaan gue, tentu gue pengen jadi gubernur DKI gitu kan. Tapi nggak sekarang? Ya usia gue belum cukup juga gitu. Usia gue tuh belum cukup, masih jauh lah gitu kan. Tapi beda nih sama jawaban gue bakal beda dengan 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu tanya pas 100% gue gubernur DKI, cita-cita gue pasti gubernur DKI gitu. Tapi kalau tanya gue sekarang, gue masih ada nggak keinginan jadi gubernur DKI? Masih gitu, karena gue cinta Jakarta. Jadi adalah cita-cita gue tuh yang fokus orientasinya ke Jakarta gitu. Tetapi di saat bersamaan juga yang lebih penting buat gue saat ini adalah mengambil momentum, melihat apa aja nih bidang-bidang atau sektor-sektor yang gue bisa kontribusikan gitu Bang. Jadi orientasinya bukan lagi jelas plannya apa, atau orientasinya bukan lagi pada satu jabatan, tapi lebih kepada apa yang gue percaya bisa nggak gue tuangkan ke apapun jabatannya gitu. Jadi itu sih, gue pengen aja apa yang gue percaya, nilai yang gue punya, atau bahkan ilmu yang gue punya dari gue belajar ini bisa gue tuangkan menjadi kebijakan gitu. Nah, lo kan tadi bilang bahwa lo bakal balik lagi ke Amerika untuk menyelesaikan studi lo bakal balik Desember ke sini ya. Udah nggak sekolah lagi habis itu ya, Udah, sampai 2 tahun. Nah, lulus gue. pertanyaannya adalah, lo tadi bilang lo nggak bakal masuk partai politik, at least for now. Tapi kok gue merasa Kamara nggak mungkin nggak ikut seru-seruan 2024 entah dalam kapasitas sebagai apa ya? Iya ya. Kapasitas lo ntar sebagai apa, Sam? Gue juga belum tahu sih, jujur aja gue belum tahu. Gue belum kepikiran saat ini. Tapi jelas gue mau dukung calon presiden yang punya nilai yang sama sama gue. Punya komitmen toleransi, kita bisa lihat track recordnya punya komitmen terhadap toleransi. Yang punya komitmen yang serius terhadap misalnya isu-isu kebijakan perempuan gitu ya. Terhadap gender equality. Dan menurut gue yang punya hasil kerja nyata gitu. Itu yang mau gue dukung sih calon presiden itu. Siapa nantinya ya kita lihat aja. Kan ojo ke susu kata Pak D. Oke, ini sinyal-sinyal dari Samara kenceng banget sih ini. Kenceng Udah kelihatan lah sebenarnya. Serem banget. Sekaligus untuk menjawab keraguan sama lu kayaknya sih gitu kan. Kan banyak yang meragukan lu sebenarnya Samara udah belok. Cuman lu tadi sudah klarifikasi. Itu menurut gue lucu sih, karena kok bisa dia melakukan gue belok, karena sebelum gue di PSI nilai gue sama, keluar dari PSI nilai gue akan sama. 10 tahun dari sekarang kalau soal toleransi nilai gue bakal sama, itu nggak akan pernah berubah. Karena itu nilai, itu bukan beda dengan kalau misalnya lu pilihan karir lu bisa beda-beda. Tapi values yang kayak gitu buat gue itu nilai, itu prinsip gitu. Jadi dalam politik kita punya pragmatisme, tapi kayak nilai-nilai seperti toleransi menurut gue itu bukan hal yang bisa lo dagangkan. Kalau ngomongin soal semua partai politik ini kan sekarang semuanya pengen terlihat accountable, terbuka, transparan gitu. Dan juga yang melakukan seleksi terbuka terhadap caleg juga jelang 2024 tuh kayaknya rame, nggak cuma 1-2 partai aja. Nah, tapi lo tadi udah bilang bahwa nggak cukup sekedar idealisme, tapi butuh sekedar apa ya, ilmu yang sedikit pragmatis, ilmu jalanan lah kira-kira gitu kan. Karena apa yang dipelajarin di ruang kelas, di buku sama praktek itu jauh berbeda gitu. Nah, tapi masih ada sih orang-orang anak muda ya yang merasa bahwa ya enggak, kita mendingan nggak usah berpolitik langsung karena udah pasti akan kotor. Sementara di negara demokrasi, ya lo harus masuk ke dalam sistem gitu. Nah, ini sebenarnya kan pertanyaan klasik ya. Setelah dari dulu ini mulu yang diributin gitu. Lo ada tanggapan nggak sih buat orang-orang yang merasa kayak enggak, gue peduli tapi gue nggak mau touch politik karena itu pasti kotor? Ada sih, karena nggak mungkin lo nggak touch politik gitu, dan nggak mungkin lo bisa keluar dari politik gitu. Gue setuju nggak semua orang itu harus masuk ke dalam partai, nggak harus masuk dalam sistem 100% ya. Gue setuju, nggak mungkin semua orang gitu. Karena passion orang beda-beda dan impact dan kontribusi lo bisa lakukan di mana saja. Tapi secara bersamaan, menurut gue lo juga nggak bisa meremehkan peran orang-orang yang mau masuk ke dalam politik. Kenapa? Karena apa sih yang dalam hidup ini nggak berkaitan sama politik gitu. Lo bisa berbisnis secara sehat, kompetisi secara sehat, juga diatur oleh regulasi politik gitu kan. Lo bisa main sosial media secara tenang gitu, juga diatur oleh regulasi politik. Ketika misalnya ada kata-kata yang nggak bener, lo kena undang-undang ITE, banyak yang protes kan. Ya itu adalah regulasi politik gitu. Jadi nggak mungkin gitu, nggak mungkin lo nggak touch politik. Dan kalau dikatakan politik itu kotor, ya politik kotor gitu, mungkin gitu. To certain extent iya kotor gitu. Tapi secara bersamaan juga kayak gak mungkin sesuatu itu tidak ada potensinya gitu. Politik itu ruwet, banyak layer administrasinya, banyak pragmatismenya iya semua.
Tapi bukan berarti semua orang yang dalam politik kan seperti itu. Nah, ya cara kita sebenarnya juga tergantung dengan kecerdikan kita untuk mencari potensi-potensi kerjasama-kerjasama yang bisa menghasilkan kebijakan yang bagus gitu. Apakah DPR itu nyebelin? Apakah partai politik itu nyebelin? Iya. Tapi apakah semua orang dalam DPR atau dalam partai politik jelek semua? Enggak juga kan gitu. Kayak ada banyak tokoh-tokoh bagus yang berjuang. Contohnya sebenarnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Banyak banget kan tekanan di dalam DPR sendiri untuk nggak mengesahkan undang-undang itu. Tapi kelihatan bahwa dari kerjasama politisi-politisi perempuan yang progresif gitu kan, yang punya keseriusan terhadap isu perempuan, bisa kebangun nih koalisi-koalisi dan kerjasama-kerjasama dan lobby-lobby yang akhirnya membuat rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang gitu. Bener, nggak semuanya sempurna dalam politik dan bahkan tuh ngeselin gitu kan. Tetapi selalu ada potensi di mana kita bisa menghasilkan kebijakan yang bermanfaat. RUU PKS itu contoh. Gue punya satu pertanyaan agak filosofis nih. Yang namanya idealisme sama pragmatisme itu kan harus dikombinasikan agar bisa mencapai tujuan. Tapi seringkali dalam prakteknya, being pragmatic ini pada akhirnya menggerus integritas, idealisme dan lain. Dan itu udah banyak kejadiannya di mana-mana. Mungkin gue nggak tahu ya, mungkin gue sendiri atau orang-orang lain, mungkin ketika kita diberikan authority yang lebih besar, nggak tahu juga kita akan bisa stick atau enggak gitu kan. Nah buat lo tuh boundariesnya apa sih? Sampai di level apa lo bisa menoleransi untuk jadi pragmatik tanpa menghilangkan values yang sebelumnya lo pegang? Kalau menurut gue pragmatismenya itu adalah misalnya ya persoalan-persoalan yang misalnya gini, kalau misalnya di dalam DPR ya kayak tadi itu, pas pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, gue yakin tuh banyak lobby-lobby yang terjadi dalam situ gitu. Nah, sejauh apa nih lobby-lobby yang bisa kita lakukan untuk mengesahkan rancangan undang-undang ini? Gak mungkin lo nggak ngelobi, lo nggak ada pragmatisme, itu nggak mungkin. Tapi batasannya apa? Batasannya menurut gue adalah satu, ya lo nggak korup gitu. Nggak ada korupsi yang lo ambil gitu. Yang kedua, lo nggak menggadaikan values-values yang sangat fundamental. Kalau buat gue values yang fundamental itu tadi again soal toleransi itu nggak bisa digadaikan. Yang kedua juga misalnya soal masalah gender equality. Misalnya dulu ingat nggak ada pernah RUU ketahanan keluarga. Kalau itu yang didagangkan gitu, misalnya oke, gue sahin RUU PKS tapi gue sahin juga ketahanan keluarga. Itu juga menurut gue values yang nggak bisa digadaikan sama sekali gitu. Dan misalnya yang ketiga juga misalnya ya again tadi persoalan korupsi gitu. Jangan sampai ada duit masuk ke sana, lo harus bayar dan lain sebagainya. Itu menurut gue itu boundaries yang paling fundamental gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang kayak harus bisa didiskusikan ya bisa aja. Atau misalnya juga perkara lingkungan ya sekarang juga penting gitu. Dan setiap orang kan punya values yang berbeda-beda ya. Tapi kalau buat gue itu yang paling penting. 3 atau 4 hal itu lah sama lingkungan yang penting. Dan kalau misalnya itu yang harus digadaikan ya lo harus cari cara lain untuk bisa keluar dari persoalan itu gitu. Tapi kalau lo mengharapkan lo akan jadi 100% idealis, semua ide lo akan bisa selesai, menurut gue enggak, pasti akan ada negosiasi dan lobby. Itu realitas politik aja sih. Waktu 2019 lo dapat berapa suara Sam di DKI 2? 140.000. 140.000. Itu kan sebenarnya harusnya tuh angka jadi nggak sih? Angka jadi harusnya jadi. Nah, menurut lo nih, ini pertanyaan ya casual lagi, tapi menurut lo mantan partai lo kemarin di 2024 apakah akan mendapatkan hasil yang berbeda? Apakah kalau ada orang yang mendapatkan suara sebesar lo tahun 2019, 2024 akan masuk ke dalam DPR RI? Mungkin bisa, gue rasa bisa. Gue jujur aja gue udah lama nggak lihat hasil survei. Jadi gue nggak tahu sekarang posisi PSI dan misalnya kompetitor-kompetitor bahkan di Dapil Jakarta atau misalnya di nasional tuh berapa persentasenya gitu. Tapi ya kalau misalnya mesin partainya bisa digerakkan dengan baik, infrastruktur partainya dibenahi, dan kita menarik caleg-caleg yang bagus gitu, PSI menarik caleg-caleg yang bagus, ya gue percaya sih bisa aja masuk ke dalam parlemen. Tapi ya kita lihat aja beberapa tahun ke depan ini. Ya gue berharap lah, gue kalau soal PSI ini gue sangat berharap PSI bisa masuk dan sukses di 2024. Karena gimana pun Pange, gue tuh waktu masuk PSI anak usia 20 tahun gitu. Jadi gue selalu bilang gitu dan gue katakan juga di YouTube gue dan bahkan gue katakan secara personal kepada personil-personil PSI gitu dalam partai, ya PSI itu ya cinta pertama gue dalam politik gitu. Jadi gak mungkin lah gue mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi sama PSI. Satu pertanyaan terakhir Sam, tim lo kan kemarin menang Champions League ya? Ya. Ada yang gampang juga di pertanyaan. Enggak, ini belum. Lo belum dengar pertanyaannya, itu baru intronya doang. Intronya enak soalnya. Intronya doang. Menurut lo dari Real Madrid dan final kemarin, ada nggak sih pelajaran politik yang bisa diambil dari sana? Agak jauh ya pertanyaannya, tapi gila. Iseng aja. Gue ada, kemungkinan gue ada. Menurut gue politik itu tuh nggak selalu indah kan. Kayak mainnya Madrid tuh kan 80 menit gitu kan, lo menderita gitu kan, lo tegang, lo stres gitu kan.
Tapi selalu di menit-menit semuanya ditentukan pada menit-menit akhir menurut gue gitu. Seberapa kuat mentalitas lo dan grit lo gitu ya, kemampuan lo untuk suffer gitu, kemampuan lo untuk menderita dan bounce back dari setiap kekalahan politik itu yang akan menentukan apakah lo akan jadi politisi yang sukses apa enggak gitu. Karena kalau misalnya selama 80 menit itu lo hancur jadi kayak PSG gitu kan, selesai gitu kan, nasib lo selesai. Lo mungkin bagus gitu, lo bagus, tapi semenit akhir lo dikalahin politisi-politisi lain, selesai gitu. Tapi kalau misalnya PSG contohnya Mbappe, oke, gue masih sakit hati gitu, di PHP-in gitu. Tapi kalau misalnya lo bisa serius ya lo akan kayak Madrid gitu. Lo akan sukses pada akhirnya, meski jalannya nggak mudah. Enak kan punya tamu dikasih umpan lambung langsung gol. Kan? Thank you Samara Thank atas you, waktunya. Semoga sukses selalu. Gue menanti lo akan melakukan manuver politik apa sih ke depannya. Pokoknya kalau ada yang bilang Samara nggak berpolitik lagi, gue nggak percaya pokoknya. Oke, itu kata Pange ya. Thank you. Thank you, Pange. Thank you.